Halo, selamat pagi pemirsa setia Ainis News. Bertemu lagi dengan saya Suyadi dan rekan saya Kinkin, 30 menit ke depan merangkum berita-berita yang dikemas secara faktual dan menarik bagi Anda pemirsa setia Ainis News. Perkembangan teknologi memanglah tidak bisa dihindari. Di saat kemajuan teknologi daring masuk ke dalam kehidupan manusia, hampir mayoritas manusia di bumi ini tak mampu menghalau atau terhindar dari perkembangan teknologi yang ada. Kemenkominfo akan menghentikan siaran TV analog di Indonesia paling lambat pada tanggal 2 November 2022. Saat ini, penghentian siaran analog tahap 1 sedang berlangsung di 6 daerah di Indonesia. Setelah TV analog bermigrasi, siaran televisi akan dilakukan melalui siaran televisi digital. Tentunya, siaran televisi digital akan memberikan kualitas gambar yang lebih jernih dan tidak berbintik. Selamat siang pemirsa, bersama saya Nida Firial Hanifah akan membawakan berita seputar peralihan TV analog ke TV digital di masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perubahan ini? Mari kita simak wawancaranya berikut ini. Menurut Pak Haryo itu sendiri, apa TV digital itu? TV digital itu ya, frekuensinya yang digital ya, jadi bukan perangkat televisinya yang digital. Karena itu ya TV digital adalah alat yang bisa menangkap sinyal digital, ya frekuensi digital, ya, di mana satu frekuensi yang dulu itu hanya bisa ditangkap satu siaran analog, sekarang hanya ketika beralih ke digital itu bisa sekitar 6 ya sampai 12 siaran digital, sehingga itu memang dengan adanya frekuensi digital itu menambah efisiensi frekuensi, sehingga nanti akan ada banyak siaran-siaran yang digital yang akan masuk dalam satu frekuensi. Menurut Pak Haryo itu sendiri, mengapa masyarakat di Indonesia dianjurkan untuk beralih dari TV analog ke TV digital? Yang pertama karena memang efisiensi ya. Kalau misal kita nanti ke digital, itu bisa efisiensi frekuensi sehingga nanti siaran akan lebih banyak, sehingga banyak pihak nanti yang bisa memanfaatkan frekuensi itu. Jadi tidak habis untuk TV analog saja ya, tapi bisa digunakan untuk yang lainnya, entah itu dari televisi digital nanti maupun radio digital dan sebagainya. Jadi masih bisa digunakan untuk banyak hal ya. Yang efisiensi yang kedua karena memang kualitas dari TV digital itu jauh lebih baik daripada TV analog ya, untuk kualitas gambar, kualitas suara, dan minim noise ya. Kalau misalnya menggunakan TV analog kan kita gambarnya itu akan noise kalau misalnya tidak pas ya. Tapi kalau misalnya digital ya itu bisa lebih minim noise dan itu lebih stabil ya. Menurut Anda sendiri, kenapa Anda beralih dari TV analog ke TV digital? Kalau aku sendiri bukan beralih ya Mbak, cuma ingin mencoba, dan itu yang digital itu kan tahu dari yang iklan-iklan berseliweran di TV itu untuk merubah. Terus aku coba ternyata juga ada manfaatnya juga. Jadi semisal untuk nonton di YouTube kan terbatas, kalau laptop sama HP kan kurang enak dipandang kan, terus beli alat itu terus nyoba di TV ternyata juga mudah juga pengoperasiannya. Menurut Anda sendiri, dampak apa yang Anda rasakan ketika sudah beralih dari TV analog ke TV digital? Kalau pengaruhnya itu juga lumayan sih, soalnya kalau aku sendiri melihat perkembangan konten yang ada di televisi sekarang itu kualitasnya sudah jauh berbeda dari yang dulu. Kalau yang dari dulu itu lebih ke arah edukasi sesuai manfaat yang didapat. Kalau sekarang itu banyaknya berita hoak, terus konten-konten yang seharusnya tidak dipublikasikan, tidak diedarkan di masyarakat, namun faktanya disiarkan di televisi. Menurut saya itu merupakan kebosanan sendiri bagi saya. Karena apa? TV itu kita harus di televisi sendiri kita kan butuh informasi, hiburan, tetapi kok diisi dengan berita-berita palsu lah, berita hoax, sehingga itu membuat kegaduhan yang ada di masyarakat.
Makanya saya mencoba untuk beralih ke TV digital itu kan karena bisa bebas leluasa gitu. Surfing di dunia maya seperti YouTube. Kan di YouTube sendiri kan juga kalau kita pintar-pintar memfilter kan bisa mendapatkan manfaat-manfaat tersendiri. Nah, menurut Anda sendiri, mengapa sampai saat ini Anda belum beralih dari TV analog ke TV digital? Kalau menurut saya, kalau saya sendiri sih ya menurut kebutuhan aja ya. Soalnya kan emang belum butuh banget dan itu biayanya juga nggak murah juga kan. Nah kalau menurut saya ya emang saya belum butuh, dan digital itu kan juga nggak harus TV, ada juga handphone, smartphone dan lain-lain juga bisa bisa jadi pengganti TV digital. Nah kalau menurut saya ya itu tadi belum butuh banget sih, soalnya kalau mau nonton YouTube, mau dengerin radio kan dari smartphone kan bisa, nggak harus dari TV gitu. Dan dari smartphone disambungin ke TV kan juga bisa. Kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah nampaknya memberi dampak yang luar biasa. Bukan hanya bagi usaha besar, namun usaha menengah kecil sangat terdampak dengan adanya pandemi dan kebijakan PPKM. Kota Solo yang dikenal sebagai kota yang banyak ditemui angkringan, semenjak adanya COVID-19 serta kebijakan PPKM, banyak angkringan yang gulung tikar. Namun, siapa sangka, ada salah satu angkringan di Kota Solo yang masih dapat bertahan di tengah pandemi, yang melanda serta dapat bangkit dari kondisi ini. Bersama reporter kami akan mewawancarai pemilik angkringan di Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetap bersama kami di iNews News. Kota Solo adalah kota yang tidak asing lagi di telinga kita. Kota dengan banyak ragam makanan ada di kota ini. Ketika berkunjung, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengunjungi tempat makan yang ada di Kota Solo. Salah satunya yaitu angkringan. Sepanjang jalan di Kota Solo dipenuhi dengan angkringan. Pada malam hari merupakan wisata kuliner malam hari. Namun, suasana kali ini cukup berbeda karena terdampaknya COVID-19 dan juga pemerintah menerapkan PPKM. Sehingga banyak sekali pengusaha angkringan di Kota Solo, ada yang gulung tikar dan ada pun yang bertahan walaupun mendesak. Nah, pemirsa, ini kita sudah salah satu di angkringan di Kota Solo yang bertepatan di Jalan Yosodipuro. Dampak penerapan PPKM tersebut sangat dirasakan oleh para pedagang. Mulai dari jam berjualan yang dibatasi hanya hingga pukul 8 malam, membuat omset mereka juga turun drastis. Salah satu pedagang yang merasakan dampak dari penerapan PPKM ini adalah Panji Handoko. Pedagang angkringan yang sehari-hari berjualan di daerah Yosodipuro, Kota Surakarta, pada hari biasa angkringan milik Panji buka pada pukul 7 hingga 11 malam. Namun, akibat adanya penerapan PPKM, angkringan Panji terpaksa tutup lebih awal yaitu pukul 8 malam. Jam berjualan yang dibatasi membuat pelanggan dan pendapatan menurun, sehingga tak jarang Panji terpaksa mangkir dari aturan dan tetap buka sampai pukul 11 malam seperti biasanya. Sedikit demi sedikit, Panji mulai bangkit. Dia mencoba berangkat dari permasalahan yang ada, mencari celah-celah kesalahan dan memperbaiki sehingga dapat bertahan daripada yang lain. Mencoba untuk bertahan di tengah keterbatasan yang ada. Meski penerapan PPKM ini dirasa Panji sangat berat, namun Panji yang mengaku tidak mendapat bantuan COVID dari pemerintah memilih bertahan untuk tetap berjualan. Panji berharap agar pemerintah lebih memperhatikan para pedagang yang terdampak sepertinya yang mengandalkan hasil berjualan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Di sini kita sudah bersama pemilik salah satu angkringan di Kota Solo yang terletak di Yosodipuro yang terdampak karena penerapan PPKM. Halo, selamat malam Mas. Dengan Mas siapa saya bicara? Mas Panji Handoko. Oh iya, baik Iya. Mas. Ini apa yang membuat Mas Panji tetap bertahan untuk membuka usaha angkringan di masa PPKM ini, Mas? Nah, yang pertama pasti Mbak ya, buat kebutuhan pokok ya Mbak ya. Buat Iya. kayak makan itu kan soalnya kan udah sendiri Mbak, walaupun ada orang tua kan tetap saya nggak mau ngerepoti gitu loh Mbak. Terdesak kebutuhannya, Mas ya? Yes. Nah, dampak terbesar apa yang Mas Panji rasakan pada usaha Mas Panji ini saat melakukan PPKM ini, Mas? Yang pertama kalau PPKM itu jam 8 kan harus tutup toh Mbak. Iya. Nah itu kan otomatis kan wedangan bukanya jam 7 malam. Kalau tutup jam 8 kan
Kesannya aneh tuh Mbak. Waktunya yang minim ya Mas ya. Kayak KFC kan, drive-thru kan ada. Gitu. Iya. Apalagi ini kuliner malam ya sih ya. Iya. Ya, selama pembukaan usaha ini di tengah PPKM, Mas Panji pernah merasakan kesulitan atau masalah? Bagaimana Mas Panji bisa menghadapi masalah itu, Mas? Kalau masalah sih apa Mbak ya? Yo cuaca sih Mbak. Cuaca kurang menentu ya, Mas ya? Cuacanya kan sekarang nggak menentu Mbak. Kadang panas, terus sore ini terus hujan. Nah, Iya. tantangan itu Mbak. Soalnya kan pakai kan motor. Tenda juga ya, Mas ya? Tenda juga. Baik, menurut Mas Panji sendiri, nih, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas menurunnya ekonomi para pedagang yang terdampak PPKM? Yang pertama Mbak ya, mesti para petinggi-petinggi Mbak ya. Nanti kayak, Petinggi-petinggi, betul. saya nggak mau nyebut menteri-menteri detail, nggak mau Mbak. Soalnya kan seharusnya kan ngerti di lapangan kan harusnya tahu Mbak. Kayak Satpol PP kan, yang Iya. kayak bawahnya kan Satpol PP yang bertindak. Nah kayak jam 8 harus tutup gini. Nggak ya nggak bisa gitu loh Mbak. Tetap mau nggak mau ya saya tetap molor sampai jam 11 ke atas, nggak urusan gitu loh Mbak. Oh iya. Oh. Baik, Mas. Apa yang Mas Panji harapkan ke depannya, terutama untuk pemulihan ekonomi para pedagang yang terdampak seperti Mas Panji sekarang ini? Nek masukan dari saya itu gini Mbak ya, ya boleh, maksudnya penanganan PPKM itu bebas, tapi masalah waktu sampai met-met itu ya Mbak, meja harus diikuti dan lain-lain itu kan seharusnya terlalu berlebihan Mbak ya. Iya. Kayak pakai nek masker itu harus masker Iya. sama Social tempat distancing cuci ya, Mas? tangan, kayak berjarak kan gini harus berjarak Berjarak, itu iya. nggak masalah. Ya masukan itu aja Mbak, kayak penerapan waktu sama bantuan itu nggak ada loh Mbak. Ya, kurang ya, Mas ya? Sekarang tutup jam 8, harus libur gini. Nah, sekarang nggak ada solusinya. Betul. Nah, kalau makan apa? Nah, gitu loh Mbak. Apa nih Mas kesan dan pesan untuk pemerintah saat ini? Kesan pesannya ya diperbaiki gitu Mbak. Soalnya kan undang-undangnya undang-undang karet Mbak, antara benar dan salah. Yang di atas tinggal merintah gini, yang di bawah tetap perang di lapangan. Memperhatikan rakyat kecil ya, Mas Mbak. ya? Sing kasihan sing kayak dah punya keluarga, punya tanggungan kan lebih kasihan tuh Mbak. Iya, betul. Pemerintah cuma dari atas ngasih gini, ya kalau kena nggak kena. Baik, Mas, terima kasih untuk waktunya. Iya Mbak, makasih Mbak, sama-sama. Sekian wawancara kami pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Di sini saya Rahmat Gunawanto selaku presenter dalam wawancaraan ini. Saya akan mewawancarai salah satu pembeli ya Mas ya. Nggih Mas. Pembeli di wedangan ini ya Mas. Nggih, wedangan. Mas di sini namanya siapa Mas? Nama saya Wahyu Dwi Ardi Saputra Mas. Wahyu Dwi Ardi Saputra. Panggilan saya Ardi. Panggilannya Ardi. Ya, siap. Kenalan sih Mas. Siap. Saya Rahmat. Siap Mas Rahmat. Mas, jenengan tem mriki apa nongkrong di wedangan kayak gini, kenapa Mas tak milih nongkrong di wedangan di kayak gini daripada nongkrong di kafe kayak kaula-kaula muda yang lain gitu? Ya aja Mas, dari segi harga lebih murah di wedangan ya Mas. Nah, di kafe itu ya terjangkau sih buat kaum-kaum yang itulah Mas. Aku kan milih di sini minim budget aja Mas. Tapi enak ya Mas di sini Mas? Enak Mas. Terus apa itu Mas? Kan ini masih era PPKM ya Mas ya? Ya. Ini kan juga wedangannya ibaratnya jenengan nongkrong kali dibatasi PPKM. Dan itu perbedaan nih antara sebelum PPKM sama setelah PPKM tau Mas? Nongkrongnya di wedangan kayak gini. Ya perbedaannya Mas. Perbedaannya setelah PPKM itu kayak nggak nyaman aja Mas. Gerbek polisi tiap hari gitu, suruh bubar, suruh dibungkus gitu. Nah, sekarang kan ya udah rada redam gitu Mas. Jadi polisi nggak tiap hari kesini, jadi ya gitu sih aman aja nih Mas. Tapi harapan ke depannya semoga PPKM hilang. Ya Mas, PPKM semoga hilang, bisa bebas lagi. Iya. Ya begitulah. Ya namanya juga masih PPKM dan semoga PPKM segera berakhir ya Mas ya. Ya Mas. Semoga kita bisa nongkrong di wedangan lagi dan bisa hidup normal kembali. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia pemirsa keluh kesah para penjual usaha kuliner malam di Kota Solo, salah satunya angkringan di Yosos Dipuro. Semoga pemerintah lebih bijak lagi memberikan peraturan kepada
masyarakat agar lebih perekonomiannya lebih bangkit lagi. Saya Rosti Aprilia Putri dan rekan-rekan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Berikut ramalan perkiraan cuaca hari ini. Di Kota Solo, Jawa Tengah, merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kamis tanggal 23 Desember 2021, BMKG merilis ramalan perkiraan cuaca di Kota Solo, Jawa Tengah dalam kondisi yang berubah dari berawan hingga hujan. Kondisi pagi hari sesuai ramalan perkiraan cuaca BMKG, Solo Raya masih cerah dan berawan. Hujan akan terjadi pada sore hingga malam, di mana dari perkiraan cuaca BMKG merinci, cuaca hujan ringan juga akan mengguyur hingga malam hari. Di sejumlah daerah di Kota Solo, Jawa Tengah, adapun kecepatan angin dari 10 sampai 20 km per jam. Kabar bahagia datang dari dalam negeri. Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 yang diselenggarakan di Stadion Nasional pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Baik Indonesia versus Singapura saling menebar ancaman di babak pertama. Hanya saja skuad Garuda yang berhasil memecah kebuntuan lewat gol cantik Witan Sulaiman di menit ke-28. Indonesia akhirnya berhasil memecah kebuntuan di menit ke-28 berkat kerjasama yang apik dengan Asnawi Mangku Alam. Witan nyaris mencetak gol kedua di pertandingan. Namun skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia berakhir hingga jeda laga. Tensi pertandingan berlangsung lebih tinggi di babak kedua. Singapura berhasil lebih agresif dalam melakukan tekanan untuk mengejar ketinggalan. Indonesia mendapat peluang bagus di menit ke-83 lewat sepakan keras Anis Sagara. Sayang, tembakan keras Anis dari luar kotak penalti masih diantisipasi oleh Hasan Sani. Upaya kedua tim untuk menambah gol tak terwujud hingga laga usai dan harus menerima hasil imbang 1-1. Kasus varian Omikron di Indonesia bertambah 3 orang. 3 pasien baru ini disebutkan mengalami gejala batuk ringan. Dengan tambahan 3 kasus baru ini, total ada 8 pasien corona varian Omikron di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah mengimbau masyarakat menahan diri terlebih dahulu agar tidak ke luar negeri untuk liburan akhir tahun. Ini adalah cara untuk membendung makin banyaknya masuk varian Omikron ke Indonesia. Saat ini seluruh kasus Omikron yang terdeteksi di Indonesia adalah imported case. Itu artinya para pasien memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Libur akhir tahun sebentar lagi tiba. Banyak yang akan menghabiskan waktu liburan di tempat wisata atau pulang kampung halaman. Kalau kamu sendiri bagaimana, Kinggin? Wah, kalau saya tentunya ke tempat wisata yang sejuk, Suyadi. Wah, pas sekali, Kinggin. Hari ini kita akan diajak jalan-jalan oleh reporter kita untuk melihat salah satu keunikan air terjun yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di mana air terjun tersebut sangat pas sekali untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Pemirsa, informasi air terjun Jumok sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews News kali ini. Saya Suyadi. Saya Kinggin mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan selalu iNews TV dan sampai jumpa. Hai guys, jika kalian datang ke Kabupaten Karanganyar belum lengkap rasanya kalau belum mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Ya, ini dia tempat wisata air terjun Jumok ini. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga atau teman-teman. Harga tiket masuk ke air terjun ini cukup murah. Harganya hanya Rp15.000 untuk pengunjung lokal dan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Selain itu, fasilitas yang ditawarkan di tempat wisata ini pun dibilang cukup lengkap. Di sini juga terdapat sarana pendukung seperti gazebo, kolam renang anak-anak, area bermain dan rest area yang menjual makanan dan minuman. Dengan Bapak siapa? Ini perkenalkan, nama saya Pak Kris Sadono dari Solo.
tepatnya di timur stasiun balapan. Oh iya. Ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan Iya. untuk Bapak ini. Menurut yang pertanyaan pertama, menurut Bapak air terjun Jumok ini seperti apa, Pak? Untuk saya sangat bagus sekali karena terkesan alami. Tempat-tempatnya, cara penataannya tempat sangat bagus bagi untuk para pengunjung yang sudah sana kemari. Menurut saya sangat beda tempat ini. Nah itu. Oke. Kemudian apa yang istimewa dari air terjun Jumok ini sendiri, Pak? Istimewanya ya satu alami tadi, yang kedua untuk tiketnya ya standar. Kalau dulu waktu masih belum dibikin ini pernah kesini cuma 5.000, 10.000, sekarang ini berijak sampai 15.000. Nah itu. Untuk fasilitas yang ada di sini, apakah sebanding Pak dengan harga satu tiket masuk? Ya untuk tiket, maksudnya orang satu sama lain kan relatif masing-masing. Kalau untuk menengah ke bawah ya terlalu mahal. Paling untuk masyarakat menengah ke bawah paling ya 7.000 sampai 10.000. Kalau untuk menengah ke atas uang 15.000 tidak ada apa-apanya. Nah, itu. Untuk kemudian Bapak udah berapa kali ke air terjun Jumok ini, Pak? Untuk sekarang sudah 2 kali saya. Ini karena tadi kan saya cuma driver dengan antara teman-teman dari itu Banyuanyar. Kan tadi kan berobat ke Tangmangu sekalian mampir ke tempat wisata ini. Gitu. Baik. Untuk yang terakhir nih Pak, saran Bapak untuk air terjun Jumok ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Nah, untuk depannya ya berjalan sesuai jalur aja. Yang pasti untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah bisa menikmati. Untuk harga tiketnya standar, jadi mengikuti. Kalau untuk menengah ke atas kan sudah tidak ada masalah untuk sekian itu. Nah, masalah depannya untuk tempat-tempat yang sekiranya harus dinikmati untuk MCK itu, dan tempat-tempat mainan anak-anak, untuk wahana bermain anak-anak itu ada lagi apa yang sekiranya cocok dan pas yang belum ada di sini gitu aja. Terima kasih ya Pak Ge. Itu tadi wawancara saya bersama salah satu pengunjung air terjun Jumok. Air terjun ini termasuk objek wisata yang menjadi andalan pemerintahan Kabupaten Karanganyar selain air terjun Grojogan Sewu yang berada di Tongmangu. Meskipun air terjunnya tidak terlalu tinggi, namun air terjun Jumok ini tetap memiliki keindahan yang khas. Konon katanya akan muncul pelangi di air terjun ini pada pukul 10 pagi. Bu siapa Bu? Bu Darsi. Darsi. Saya mau cari Ibu, ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Ibu, kapan awal mulai membuka warung di sini Bu? Ya ini 2004. Kemudian dengan adanya PPKM di tengah pandemi seperti ini Bu, apakah mempengaruhi pendapatan di warung Bu? Ya alhamdulillah ada aja. Lancar. Kemudian untuk pendapatan rata-rata warung ini berapa Bu setiap perharinya? Tidak tentu, tergantung rame pengunjungnya, rame enggak ya kadang 300, 500. Kemudian bagaimana kesan terhadap wisata air terjun Jumok ini Bu? Ya alhamdulillah ada wisata, jadi warga sini bisa ikut menikmati lah kerja neng kene. Iya toh. Kemudian yang terakhir Bu, adakah pengunjung yang memberikan saran untuk warung-warung dan wisata air terjun di Jumok ini Bu? Ya sarannya cuman suruh jaga kebersihan sama masakannya, bumbune jangan dikurang-kurangi begitu, biar tetap enak rasanya gitu. Udah itu aja Bu, terima kasih ya Bu. Itu tadi wawancara saya kepada salah satu warung di air terjun Jumok. Di sekitar air terjun juga terdapat bangku-bangku dari kayu yang bisa dimanfaatkan untuk sekedar melepas lelah jika sobat sedang berada di sini. Sempatkanlah mencicip sate kelinci dan sate ayam yang harganya relatif sangat murah khas Karanganyar. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini? Fahri, Mbak. Fahri. Pak Fahri, minta waktunya sebentar Pak untuk beberapa pertanyaan tentang air terjun Jumok ini. Pertama, kapan Pak dibukanya wisata air terjun Jumok ini? Mulai dari 2004, Mbak. 2004 mulai ditemukan, terus dikembangkan sebagai tempat wisata karena ada potensi di situ, masyarakat melihat ada potensi, kemudian dikembangkan sampai sekarang. Pembangunannya bertahap sedikit demi sedikit begitu. Baik. Kemudian kenapa Pak disebut surga yang hilang ini? Dulu ya, ini makanya dulu kan ini apa namanya rawa, Mbak. Rawa yang orang jarang sekali ke sini, jarang sekali, malah nggak ada mungkin. Ditemukan seperti surga
surga yang ditemukan sebenarnya, surga yang hilang ditemukan, itu pada dasarnya itu ada nilai jual. Nah, untuk nilai jual, tema kata-kata sebelum nilai jual, untuk nilai jual agar lebih cepat terkenal. Untuk yang terakhir nih Pak, progres kedepannya untuk wisata air terjun Jumok ini sendiri gimana Pak? Oke, dalam beberapa untuk fisik, ya fisik seperti kita menambah akses parkir yang lebih luas, kemudian akses pengunjung yang lebih mudah, sehingga kenyamanan pengunjung ke Jumok itu tetap nyaman, tetap terjaga gitu. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Sampun. Untuk mencapai air terjun Jumok ini, kita harus menuruni kurang lebih 116 anak tangga. Namun jangan khawatir, keindahan pemandangan yang disuguhkan oleh kawasan air terjun Jumok ini akan memanjakan mata kita sehingga lupa dengan lelah yang sedang dirasakan. Setelah menuruni anak tangga, pengunjung masih harus berjalan sekitar 100 meter untuk menemukan air terjun Jumok. Air terjun ini sempat dijuluki sebagai surga yang hilang, sebab sebelum resmi dibuka untuk umum, air terjun Jumok ini tertutup oleh semak belukar. Sebagaimana tempat wisata alam di lereng pegunungan, udara di sekitar air terjun Jumok ini sangat sejuk karena dikelilingi pepohonan yang rindang. Selain keindahan air terjun, kawasan wisata air terjun Jumok juga memiliki satu nilai tambah pada keindahannya, yaitu adanya sebuah jembatan unik. Jembatan ini terletak persis di depan air terjun. Nah, dari air terjun Jumok, kita sadar bahwa wisata daerah perlu kita kenalkan pada kerabat dan keluarga. Jangan sampai wisata kita terlupakan oleh negara sendiri dan warganya sendiri. Sampai di sini dulu ya wisata kita kali ini. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya.